aku belajarnya gimana, sama cara belajar aku, gimana cara aku bisa kuliah di China, keterimanya gimana, gitu ya. Oke. Bentar ya, aku lagi kasih tauin beberapa orang. Oke, ada pertanyaan. Tunggu. Kayaknya kalian bisa tanya question ya. Oke, kalau misalnya kalian bisa, iya nggak di TikTok, soalnya orang yang mau tahu soal sekolah aku gitu-gitu tuh di Instagram, dan kayaknya kalau di Instagram kan orang-orang yang udah lebih ngikutin aku kan, jadi bisa lebih familiar gitu, bisa lebih lebih jelas gitu pertanyaan. Kalau misalnya di TikTok kan ada banyak orang yang baru masuk gitu kan. Aku matiin dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya soal cara belajar aku gimana, terus aku sekolah di China, pengalaman apa, gimana cara aku sekolah di China, itu boleh banget, silakan tanya aja langsung, ntar aku bantu ceritain aja tentang sekolahnya. Di TikTok random, iya, makanya jadi aku pengen di sini karena biar pertanyaannya tuh lebih jelas gitu, dan lebih teruncing gitu loh. Ceritain aja tentang sekolahnya. Yaudah, aku sharing aja. Udah pada join kan ya? Tunggu, tadi orang yang tadi udah join belum? Udah, oke. Orang yang tadi udah join, yang mau tahu soal sekolah aku gimana kan gitu, itu udah join. Jadi aku bakal langsung cerita aja karena orang Indo juga, jadi aku pakai bahasa. Bentar, aku ambil air putih dulu. Oke. Jadi pertama itu aku lulus SMP nih. Habis aku lulus SMP, aku ke China. Pertama tuh di Guangzhou. Nah, tapi sekolah ini tuh sekolah internasional. Jadi pokoknya intinya tuh aku jadi kehitungnya gap year lah. Aku jadi telat setahun. Aku masuk ke sekolah publik, kayak sekolah pemerintahnya China, tapi ada bagiannya itu buat orang-orang luar gitu. Jadi di bagian yang orang-orang luar ini, tapi kita tetap belajar pakai bahasa Mandarin semuanya. Minum air dulu. Aku sengaja putar playlist Mandarin aku biar kita kayak Chinese vibes gitu. Habis itu kayak pas aku di sana itu cara aku kesananya, jadi aku kejar HSK 4 2 bulan. Oke, bentar. Sebelum kuliah udah bisa bahasa Mandarin, bisa karena aku baru mau kuliah sekarang dan aku udah SMA di gini. Gini. Oke, kita gini aja ya. Jadi sebelum kuliah itu aku udah bisa kangen cuat-cuat. Hai Zaifa. Sebelum kuliah aku udah bisa bahasa Mandarin soalnya aku SMA di China. Kalian kalau misalnya yang mau tanya pertanyaan itu di Q&A-nya aja ya, jadi aku jawabnya sekalian gitu aja guys, gitu. Habis itu jadi aku itu udah bisa bahasa Mandarin karena aku SMA di China dan aku baru mau kuliah sekarang gitu. Terus yang ini, kalau kesana bawa bahasa HSK 4 ketinggalan jauh nggak pas di pelajarannya, ntar gurunya jelasin gimana Ci. Oke, jadi aku tuh pas kesana tuh bener-bener modalnya aku itu cuma 2 bulan HSK 4 intensif. Abis itu aku tuh bener-bener ya cuma itu doang. Jadi sebelum itu tuh aku belum bisa bahasa Mandarin, kayak mentok-mentok tuh cuma kayak ya bagian di badan sama kayak ni hao gitu-gitu, ai ni gitu-gitu, yang dari
yang dari papa sama papa aku ajarin gitu. Tapi ya sebenarnya selama di sekolah aku nggak pernah pelajarin. Aku bahkan ya ini cuma sharing aja, tapi dulu tuh aku tuh nyontek Mandarin terus kayak aku gak pernah dengerin ya. Jadi jujur pas aku baru nyampe ke sana itu sebenarnya dibilang keteteran enggak, tapi agak kaget aja. Soalnya tiba-tiba tuh semuanya ngomong bahasa Mandarin. Tapi justru itu juga ngebantu karena gara-gara semuanya itu ngomong bahasa Mandarin, jadi kita tuh terbiasa gitu loh. 听不懂，我在说就是高中的经验，因为有一些人家他们想问，就是我怎么上高中等等等等。Habis itu gurunya jelasin sih, mereka pas jelasin karena mereka tahu kita sekelas kan isi anak luar semua kan, jadi mereka tahu kita tuh nggak setinggi itu ilmunya, jadi mereka tuh masih bisa jelasin ke kita gitu-gitu. 生物细胞 astaga, aku udah lupa segala jenis 生物。想我吗？很想啊，全班都我好想ya gitu. Jadi aku sih pas gurunya jelasin, gurunya tuh bener-bener ya lumayan pakai bahasa yang aku lumayan bisa ngerti. Abis itu aku tuh sering nanya abis kelas, jadi aku kayak nanya lagi maksudnya apa, atau aku tanya temen aku gitu. Oke, next question. Bentar, aku lagi scroll ke bawah karena cerita dulu. SMK di China suka tawaran enggak ya. Bahasa Mandarin susah enggak? Jujur menurut aku nggak ada bahasa yang susah, tapi emang bahasa Mandarin itu kayaknya bahasa paling susah karena tiap kata itu beda gitu loh, dan mereka tuh ada nada kan 4 kan, jadi kayak cara ngomong yang sama, nadanya beda, artinya juga ada beda, atau enggak bisa tulisannya mirip-mirip tapi beda artinya gitu. Tapi asal udah belajar sih, aku pas belajar ya jauh lebih gampang sih jujur. Terus Kak kuliah di sana pakai bea nggak? Aku udah apply beasiswa, tapi aku belum dapat kabar aku dapat beasiswanya atau enggak gitu. Habis itu bisa berapa bahasa mungkin masih masuk kayak, oh bentar aku casin dulu karena masih cukup sih baterainya. Aku bisa bahasa yang aku bener-bener lancar itu Indonesia sama Inggris. Mandarin kayak ya 80% lah menurut aku. Kalau bahasa lain sih aku cuma bisa dikit-dikit, kayak ya Korea itu cuma model K-drama, Jepang juga anime doang. Abis itu aku bisa Thailand, Laos dikit-dikit gara-gara ya aku punya teman-teman dari sono gitu. Abis itu apply ke Zhejiang University pakai CSC. CSC itu kalau buat yang nggak tahu itu tuh beasiswa dari Chinese government, dari I wanted to for the kind words. Oh, thank you so much. And I can't do this without any of your support. So your support means a lot to me, especially your nice comments. Even if I cannot reply to each and every one of them, but know that I'm very grateful. Jadi aku nggak apply, aku tuh apply langsung aja. Aku pertamanya itu aku apply, dia tuh ada pilihan freshman scholarship. Jadi aku pilih freshman scholarship. Abis itu tapi belum dapat kabarnya aku keterima atau enggak gitu. Soalnya waktu itu aku pas pakai CSC-nya itu aku telat waktunya, tanggalnya udah lewat. Oke, next question. Nah ini tahun pertama struggling gak sih, ceritain dong. Jadi menurut aku sih tahun pertama menarik ya, kayak banyak pengalaman menarik sih. Jadi jujur dibilang struggling enggak juga, karena aku orangnya juga ambisi. Jadi belajar itu gak jadi beban buat aku, kayak menurut aku itu keharusan dan aku kayak put in extra effort gitu. Dan awalnya sih mungkin sebulan pertama itu agak struggling, soalnya aku tuh gara-gara waktu itu aku tuh kayak satu-satunya pas yang bener-bener dari awal ya, itu aku satu-satunya orang Indo yang gak lewatin bahasa setahun gitu. Jadi aku masih malu kan,
Terus yang roommate yang aku dapat itu kan orang luar semua, jadi akhirnya ya kayak aku lebih sering sama kayak orang Thailand Laos gitu loh. Tapi mereka kan Mandarinnya nggak terlalu, waktu itu belum terlalu bagus kan, jadi mereka suka pakai bahasa mereka sendiri dan aku kayak ya kentang gitu. Tapi aku emang orangnya kayak kalau baru ketemu tuh nggak banyak ngomong gitu kan. Habis itu mungkin juga gara-gara waktu itu tuh aku tuh ketemu roommate-nya tuh kayak kurang serak gitu lah. Jadi ya paling strugglingnya kayak gitu sih. Aku tuh sampai kayak sempet kayak apa ya, agak nangis frustasi gitu karena ya aku beneran nggak tahu, aku pengen pindah kamar gitu loh. Tapi akhirnya aku pindah, terus kayak everything is good. Jadi ya sebenarnya sih aku sangat enjoy sih sebenarnya, kayak aku SMA di China tuh enjoy banget, kayak pahitnya tuh nggak sebanding sama kayak pengalaman yang aku dapat dan kayak kebahagiaan yang aku dapat di sana gitu loh. Jadi aku sangat aku seneng sih kalau mikir masa-masa aku kelas 10 tuh kayak masa-masa seru gitu loh. Kita banyak mainnya, terus kayak banyak pengalaman baru juga, dan kayak classmates aku seru-seru sih meski ada drama-drama, cuma kayak seru gitu. Oke, habis itu apply-nya pakai HSK berapa? Aku pas apply tuh masih pakai HSK 5, tapi aku pun udah keterima. Tapi habis itu tuh aku ujian HSK 6. Aku ujian HSK 6 tuh Juni atau Mei ya? Mei kayaknya. Mei apa Juni ya? Kayak awal Juni. Awal Juni atau akhir Mei. Aku lupa antara itu dua. Terus aku udah dapat hasilnya, aku lulus, cuma aku belum apply lagi ke Zhejiang University-nya gitu. Tapi aku apply pakai Zhejiang University pakai HSK 5 aja. Nilainya waktu itu 236. Habis itu bentar ya, aku coba. 你已经通过 HSK 6级了吗？我已经通过了，我的成绩就是有点低，就是200，好像是200吧。所以因为那时候我没有什么时间学习，然后因为我自己嘛，然后我已经准备2年了不在中国，所以我的中文水平已经降低了。Okay, next question. Yang kemarin kamu les intensif ada kontaknya nggak? Soalnya nggak ada yang tiap hari les. Boleh ntar aku DM ke kamu kontaknya, ntar aku kabarin. Oke? Itu aku sih waktu itu gara-gara belum corona, jadi aku tuh udah ke tempat lesnya seminggu 3 kali, dan sekali les tuh 2,5 jam, Senin, Rabu, Jumat gitu. Habis itu bentar ya, aku coba cari pertanyaan yang agak itu. Ntar aku diupdatein dulu yang itu. Kalau di China suka tawuran, ini skip ya. Suka dukanya sekolah di luar negeri. Oke, ini suka duka. Ntar kan yang tips belajar itu boleh ntar tanya di Q&A-nya, ntar aku jawabin biar orang-orang bisa lihat juga, biar nggak ada pengulangan. Suka dukanya sekolah di luar negeri. Kalau sekolah SMA di China itu kita ada kelas malam, jadi kita tuh seharian sekolah. Jadi kayak dari 7:30 ya, anggap aja 7:30 sampai jam 12. Abis itu kita istirahat dari jam 12 sampai 2:30. Abis itu 2:30 sampai jam 5 itu kelas. Abis itu istirahat lagi sampai jam 8. Abis itu kita kelas malam. Jadi kelas malam itu namanya sih, jadi sebenarnya belajar sendiri. Jadi kita kerjain PR, terus kadang tuh ada yang remedial gitu-gitu tuh biasa di malam. Abis itu paling pas kerjain itu kayak ya belajar di situ lah, kayak ya kerjain PR gitu-gitu. Itu sampai jam 9:30 gitu. Abis itu paling suka dukanya ya kayak apa ya, ya dukanya ya jauh dari Indonesia, terus ya makanan Indo gitu-gitu, dan lebih kayak ya mungkin lebih ke kangen itu sih dukanya. Tapi sukanya tuh banyak banget, kayak pengalaman baru, terus kayak aku jadi lebih mandiri gitu-gitu. Aku dapetin banyak banget pengalaman, itu kayak amazing banget sih. Ini
Minimal HSK berapa? Jadi kebanyakan university itu tuh minimal HSK 4 kalau misalnya kalian ambil jurusan yang kayak international business gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih mendalami atau kalian mau di universitas yang bagus, itu biasanya minimal HSK 5 gitu. Bentar ya, aku Gyuri di Extracurricular aku nggak nonton jadi aku nggak tahu. Oh nih, tips belajar banyak bahasa apa. Jadi aku tuh emang ya, aku kasih dulu background aku. Itu emang aku pernah tes kayak intelektual gitu. Emang aku tuh kuatnya di bahasa emang, dan interest aku juga di bahasa karena aku tuh emang dari dulu sangat tertarik sama kayak budaya-budaya luar negeri, budaya-budaya negeri lain, budaya Indonesia juga, dan bahasa-bahasanya itu kayak aku tuh pengen pelajarin gitu. Jadi aku dari kecil yang aku tuh sampai sekarang masih lakuin itu, aku kalau misal belajar itu tuh ya dari nonton. Jadi aku nontonin show-show yang aku suka. Kalau Inggris yang aku pengen sering nonton itu Friends. Kayak aku udah nonton Friends 5 kali, ada kali 10 seasonnya ya, bener 10 kayak 10 seasonnya aku nonton itu kayak 5 kali ada deh kayaknya. Dan aku masih sering kayak kadang-kadang aku kayak nontonin kayak beberapa episode yang aku masih suka banget gitu loh gitu. Jadi aku sih banyak belajar dari listeningnya itu dari nonton. Sama aku tuh biasa kasih subnya tuh misalnya subnya Inggris atau nggak Indo gitu loh. Dan aku Mandarin juga ya, aku nonton drama Mandarin tapi subnya pakai Chinese sih biar kayak aku lebih meningkat gitu maksudnya levelnya. Dan aku kayak ya misalnya kayak aku bisa Korea dikit-dikit, aku kadang ngerti atau apa gitu juga gara-gara aku nonton drama anime juga. Tapi kalau misalnya orang ngomong Jepang sih aku nggak ngerti sih. Dan misalnya kayak Spanish, German gitu-gitu aku nonton kayak TV shows-nya, dan biasa aku kayak dapet beberapa kayak phrases-nya gitu. Itu sih tips yang aku bisa ituin. Kalau misalnya tips buat belajar Mandarin, aku itu dulu tiap hafalin kata itu aku tuh bener-bener ya kayak, nah anggap aja ini kayak satu kertas ini nih. Abis itu aku tulis kayak di sini kan, ini kata yang aku mau hafal. Terus aku tulis sampai panjang sini semuanya nih. Anggap aja ini misalnya 10 kata, aku tulis nih, tulis berkali-kali. Abis itu ntar aku tes diri aku sendiri. Jadi aku kayak ntar di kertas kosong lain aku kayak tulis pinginnya atau enggak kayak artinya gitu. Abis itu aku kayak tulis aku bisa nggak, kalau nggak bisa aku ulang lagi satu garis. Pokoknya kayak gitu. Itu cara aku belajar kayak kalau guratan nulisnya ya. Abis itu kalau misalnya belajar ngomong ya itu sih gara-gara interaksi sama orang sih. Kayak di China kan bener-bener ya banyak orang kan, kayak semuanya Chinese speaking. Gara-gara itu ya aku jadi latih speaking aku, kayak jangan malu buat ngomong, kalau salah tuh nggak apa-apa gitu. Oke, coba ya aku lihat questions lagi. Ini questionnya agak sama kan ya sama yang tadi aku udah jawab. Oke, coba lihat lagi. Ntar ya, aku lagi nge-scroll. Kenapa milih bahasa Chinese yang ditakutin doang sih, nggak tertarik tak ke bahasanya? Jujur, aku tuh udah ada goal kayak aku pengen bisa belajar apa aja gitu. Sorry guys. Jadi ya pertama sih aku pengen banget belajar Mandarin karena itu kan keturunannya aku ya. Masa aku nggak ngerti sih bahasa keturunan aku sendiri gitu. Abis itu aku juga mikir kayak bahasa Mandarin itu indah banget loh, guratannya segala-gala. I feel like itu tuh sangat kayak indah gitu loh. Kayak aku pengen banget bisa belajarin, dan ya emang keturunan aku sendiri kan. Apalagi papa aku sama papa aku kan bisa, dan aku tuh pengen kayak ngobrol sama mereka pakai bahasa yang mereka familiar dari kecil gitu. Makanya aku pengen tekunin. Dan soal bahasa lain aku tertarik banget. Aku tuh udah ada goal, aku pengen belajar bahasa Perancis. Ya itu sih, Perancis sama Jepang sih yang aku paling pengen. Itu 2.
Dan sebenarnya semua bahasa Eropa aku pengen sih, kayak Spanish itu aku juga pengen, German aku juga pengen, ya gitu. Lagi nge-scroll lagi ya. Masih inget materi self love, aku masih inget sih, cuma jadi pokoknya waktu itu tuh intinya aku nggak tahu sih, aku kayak masih ada chat historinya. Kalau misalnya kamu di join group, kayaknya ntar aku bisa coba share lagi ya, tapi ini kayak agak off topic jadi skip dulu. Di China kayak gimana bentukannya, ini aku kurang ngerti ya konsep ini tuh kayak gimana. Oh mungkin tempatnya kali ya. Kalau misalnya kota Guangzhou itu kan salah satu, itu kayak 3 kota paling maju di China kan, jadi rame banget, terus ya maju banget, bener-bener kayak di mana-mana ya ada sepeda yang bisa di scan, yang belakangan baru ada itu ada. Terus MRT-nya tuh banyak banget garis-garisnya gitu. Abis itu ya mereka banyak tempat sih, kayak mereka ada tempat alam banyak, mereka banyak creative park juga, jadi kayak taman, tapi mereka tuh ada kayak gedung-gedung kecil gitu yang kayak ya biasa tuh orang-orang seni yang ngelakuin di sana, kayak pameran kayu, pameran ukiran gitu, pameran lukisan gitu-gitu. Terus mereka banyak juga kayak danau gitu-gitu. Terus kemana-mana itu tuh udah butuh HP aja, kayak nggak butuh yang lain, lu nggak butuh bawa cash, karena tante-tante yang jualan di pasar aja itu udah ada barcode-nya, kita tinggal scan terus bayar gitu. Dan makanannya enak sih, itu bentukan China kayak terus di mana-mana ada bus, dan bus publiknya tuh kayak oke gitu, kayak beda sih sama ya mungkin kalau Transjakarta kan ada alurnya sendiri kan, kalau misalnya ini nggak ada, ini tuh kayak mungkin kayak Kopaja kali ya, tapi Kopajanya tuh kayak ada halte-haltenya gitu. Habis itu coba ya aku lagi cari lagi. Tadi tips belajar Mandarin aku udah. Culture shock pas di sana. Aku tuh pernah kaget, ada kayak aku tuh lagi jalan on the way ke MRT station. Abis itu di depan aku ada cewek cantik banget gitu, aku ingat. Tapi dia tiba-tiba buang ludah ke pinggir jalan gitu. Itu aku kaget sih. Abis itu aku pernah culture shocknya sih, kalau aku pernah culture shock kayak kayak aku kan mukanya kan lumayan kayak orang Chinese gitu kan, jadi mereka kira aku orang Chinese gitu. Terus aku kayak waktu itu minta izin kartu MRT, tapi kayak aku nggak ngerti cara gimana kan, terus aku kan diem doang, jadi orangnya kira aku orang Chinese asli gitu. Terus kayak dia tuh sampai kayak ngomel-ngomelin aku gitu loh. Terus pas aku ngomong pakai bahasa Inggris, dia baru nyadar aku orang luar, terus baru baik banget. Dan yang mungkin shock yang bagus itu ketika orang lokal di sana udah tahu kalau misalnya kalian itu orang luar, mereka tuh friendly banget ke kalian, terus bener-bener kayak baik banget gitu loh, kayak ya pokoknya friendly banget lah, kayak baik banget gitu, kayak mereka salut gitu, kok bisa sih ngomong bahasa Mandarin gitu. Mungkin tapi di kota-kota besar udah improve banget sih toiletnya. Okay, next question. Nih apa nih, kalau buat Motlet atau CV yang bagus kamu lihat di Google atau gimana? Aku nggak pernah bikin CV sih, maksudnya belum pernah bikin CV yang kayak buat kerja gitu dari pengalaman aku di China gitu. Aku pernah coba bikin, cuma itu waktu aku masih SMA, dan aku biasa bikin di Canva, Canva. Itu kayak mereka udah ada draftnya gitu, kita tinggal pilih terus isi. Habis itu kalau awal-awal belajar Mandarin terus mau ngomong tapi takut salah, pernah nggak sih? Tips dong, soalnya takut peletakan. Jadi aku tuh pas awal-awal tuh aku kan malu ngomong kan. Jadi pas aku di Guangzhou tuh kita tuh punya satu temen Chinese. Jadi tiap kali kita kemana-mana tuh dia selalu bantu kita ngomong. Tapi ya aku belajar buat ya berani aja gitu. Ngomong salah ya nggak apa-apa. Kayak kalau salah ya udah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Jangan takut salah, karena
kamu semakin banyak ngomong ya semakin banyak kamu lakuin, kamu juga pasti akan meningkat gitu loh, kayak makin jago gitu. Itu sih. Jadi ya aku sih belajar buat ya beraniin aja ngomong, kayak kok salah ya udah, ntar makin lama juga dapet feel-nya gitu. Iya di sana aku ada temen Indo, lumayan banyak sih temen Indo yang jadi di sekolah aku, angkatan aku tuh paling banyak orang Indo, kayaknya nyampe 15 orang deh. Itu banyak sih, itu banyak banget ya. Jadi lumayan banyak orang Indo, dan jujur sekarang aku rasa kayak di mana-mana itu banyak banget orang Indo. Dan kalau misalnya sekolah kalian dikit orang Indonya, kalian tinggal cari PPIT, itu kan Persatuan Pemuda Indonesia Tiongkok. Itu PPIT itu di semua kota tuh biasa, kebanyakan di kota-kota yang banyak mahasiswanya itu pasti ada gitu. Kota aku aja yang kota kecil aja juga ada PPIT-nya. Kalian tinggal cari, kalian reach out, dan biasa tuh tiap tahun mereka pasti ada kayak welcoming party buat anak-anak yang baru pertama kali ke China gitu, ke kota kalian. Jadi tenang aja, kalau kalian gak ada teman Indo di uni kalian tetap bisa cari teman Indo dari uni lain. Dan mereka tuh suka banyak kayak ada sports event, kayak bisa main basket tiap minggu atau apa gitu. Dan lumayan kok, kayak kalau kalian kangen Indo, mereka kadang suka jualan makanan Indo gitu-gitu. Nah ya, ada lagi biaya per bulan di sana. Kalau misalnya aku ini belum bayar harga asrama per bulan ya. Ini kayak bener-bener spending aku bayar listrik, pulsa, makan gitu-gitu. Aku tuh kalau sebulan itu paling cuma habis 1,2 juta. Tapi ya aku dapetnya 1,2 juta nih. Misalnya kayak 1,2 juta yang aku spend itu biasanya 800.000, terus 400.000 aku tabung gitu, kayak aku taruh di bank aja gitu. Aku kemarin kosakata udah hafal sih, tapi sempet stop, jadi rada lupa hansinya. Nggak apa-apa, biasa kayak kalau misalnya kayak gitu, karena kamu udah latihan, jadi kayak sebenarnya tuh kamu masih ingat, cuma kayak agak keteteran gitu kan. Jadi kamu kayak sekali kayak kamu refresh aja, coba lagi tulis lagi gitu-gitu, ntar pasti kayak bakal balik lagi gitu kosakatanya, kayak langsung keinget gitu loh. Kalau aku sih biasa kayak gitu ya, kayak kalau misalnya aku lupa, aku refresh aja, aku coba tulis lagi beberapa kali, habis udah oke deh. Oke, coba lihat ada pertanyaan apa lagi. Aku lagi coba masuk. Aku lulus SMA tahun 2021. Aku baru lulus Juni kemarin. Tapi kalau soal kuliah ya mulai aja belum ya guys. Pas awal kamu tipe nyamperin teman baru atau mereka yang nyamperin aku? Aku tuh bener-bener aku cuma duduk diem. Dan itu sih kayak kebantu gara-gara jadi kita pas awal datang ke sekolah tuh kita langsung tinggal di asrama kan. Jadi langsung secara otomatis dapat roommate gitu loh. Dan ya roommate aku sih langsung bawa aku kemana-mana, kayak soalnya aku kan orangnya gampang hilang kan, maksudnya kayak aku tuh navigasi jelek banget gitu. Jadi aku waktu itu kan sekolahnya kayak sebenarnya nggak gede banget, tapi aku kaget loh, kayak emang ya lumayan gede gitu, kayak kantin sama gedung sekolah tuh gedung belajar tuh beda, terus ada lapangan, ada tiukuan, itu berarti apa ya, ruang olahraga gitu-gitu. Jadi pas aku kesana tuh aku kayak masih kader gitu loh, jadi aku kayak dibawa kemana-mana. Terus kayak pas ke kelasnya juga aku bener-bener cuma nempel sama dia doang, baru ntar kayak ada orang-orang nyamperin, kayak baru kalau misalnya nggak disamperin aku nggak reach out, saya aku tuh malu dan aku introvert. Bentar ya, peletakan kalimat. Oh kira tuh kayak tadi kamu typo. Peletakan kalimat rada kadang salah gitu, itu wajar banget soalnya mereka tuh SPOK-nya beda sama bahasa Indonesia. Jadi ini wajar, dan ini tuh ya butuh latihan. Kayak gak ada cara lain selain latihan, karena aku juga masih sering kayak kadang kebalik gitu dulu. Dan gara-gara aku sering latihan, kayak aku sering nulis, kayak kan kita latihan nulis kalimat gitu-gitu kan. Dan paling sering itu yang kayak kata-kata gitu, kayak misalnya ada 5 kata terus kayak disuruh bikin jadi kalimat gitu. Jadi aku ya kayak gitu sih.
aku sering banget latihan itu dulu. Ada tips supaya bisa buat latihan speaking. Jadi aku sih kalau misalnya latihan speaking ya sekarang sih aku cuma ngomong aja ke popo aku sama papa aku gitu, suka keceplosan pakai bahasa Mandarin. Sama ya kan aku ada beberapa temen yang cuma bisa bahasa Mandarin kan, misalnya kayak mereka dari Vietnam atau Thailand gitu, yang kadang-kadang aku call terus ya ngomong pakai bahasa Mandarin. Tapi guru aku tuh pernah kasih aku satu software, jadi tapi ini tuh dari DingTalk. Jadi dari DingTalk itu kenapa? Jadi aku pas apa namanya, aku jadi lupa kan. Jadi kayak aku dikasih PR sama guru aku, terus PR-nya itu kita dengerin orang itu ngomong kayak satu paragraf, terus kita disuruh ngulang, terus kita langsung dinilai. Jadi kayak kita harus minimal 60 kan, jadi kayak ntar kayak dinilai gitu, terus ntar ada tulisannya gitu loh, kayak kita kayak ntar misalnya kayak dikata ini salah, ini merah, terus yang bener itu kalau salah hijau, yang kayak setengah-setengah itu biru gitu. Tapi itu aku nggak ketemu aplikasinya, jadi itu harus dikasih sama guru aku gitu. Budaya tadi aku udah ngomong. Aku bakal masuk ke Zhejiang University jurusan Environmental Science. Itu ntar aku lagi nge-scroll ke paling. Aku umur 19 BTW kalau masih nggak tahu. Apa beda sekolah Indo sama China? Bedanya itu kalau misalnya di China ya ada kelas malam tadi, ada waktu tidur siang juga, terus belajarnya pakai Mandarin semua, tinggalnya di asrama gitu. Kalau misalnya di Indo ya lu seharian sampai paling jam 4, habis itu lu ekskul gitu-gitu, terus mungkin lu les, habis itu lu pulang ke rumah. Ini kita pulangnya ke asrama. Itu aja sih bedanya. Sampai sini kan kita belajar pakai bahasa Indo kan. Coba aku cari lagi ya. Nih, ini kayaknya lumayan kayak buat kalian mungkin lumayan itu ya. Jadi teman aku ada yang agama Islam, jadi dia pas bulan puasanya itu kita udah dikasih jamnya. Soalnya kan katanya kalau misal puasa itu kan tergantung sunsetnya kan ya, jadi tergantung sunsetnya di sana, dan sunset di sana tuh nggak karuan, kadang bisa jam 7 malam, bisa setengah 8, bisa setengah 7 gitu. Jadi ntar mereka tuh udah dikasih listnya sama PPIT, dikasih list kayak jam-jamnya, misalnya kayak tanggal ini tuh jam segini baru buka, tanggal ini jam segini sahurnya gitu. Ya. What's the purpose of our existence? I think I'm gonna skip on this karena agak off topic sih. Mungkin kapan-kapan boleh kita ngomongin ini. Ntar ya, Kalisa bisa bahasa Jepang gak bisa. Mau belajar bahasa Sunda gas aja sih. Drama Chinese yang dulu kok Evan nyebelin. Drama Chinese yang aku belajar dulu itu aku sempat nonton, aku beda-beda sih, pokoknya ya yang ada apa aku nonton. Dan aku tuh nggak tahan nonton drama China soalnya kayak apa namanya, episode panjang-panjang gitu. Jadi ya paling aku nonton movie sih seringnya, kayak Xiao Xingyun, abis itu pokoknya How Light a Woman. Aku nggak tahu judul Inggrisnya apa, tapi kalau kalian cari kayak Chinese movies 2020 juga ada kok. Tapi aku nggak ada kayak pegangan sih, kayak nggak ada kayak my favorite yang aku nontonin terus, itu nggak ada. Aku nggak pernah ketemu Jackie Chan. Di sana care nggak sama orang luar? Care banget tadi aku udah bilang ya. Skip. Bentar ya, aku lagi cari pertanyaan, aku lagi didetin itu. Nih, kendaraan umum yang sering dipakai di sana itu bus, terus kita ada sepeda,
Abis itu bisa sewa motor juga sih kalau misalnya kotaku ya. Abis itu kendaraan umum sih ya kita ada kayak Grab gitu. Grab itu juga bisa. Kebanyakan sih bus sama MRT gitu sih. Tadi aku lagi nge-scroll saya banyak pertanyaan yang gak penting, aku lagi dilihatin. Nih apa? Jadi kalau nulis pakai abjad Cina tapi kayak ada satu huruf yang miring dikit atau kurang apa itu it's okay. Nggak boleh, kayak kalian harus exactly right karena kalian salah guratan itu bisa aja udah salah kata atau nggak kalian kurang satu itu artinya udah beda. Tempat yang paling bagus di sana jujur banyak pol kayak, tapi yang terakhir kali aku pergi menurut aku itu indah banget, itu Yunnan province. Ni hao. Sebaik di pi. Ya, itu sih. Yunnan itu provinsi di kiri bawahnya China. Tapi banyak banget yang indah. Oh, playlist Mandarin. Aku ada nih playlist Mandarin, tapi aku rasa ini tuh masih kurang bagus buat kalian. Jadi tunggu bentar lagi ya guys. Tunggu aku udah reviewin satu-satu. Dan aku sekarang mau ngecas HP aku. Bentar ya. Aku cas HP aku dulu karena udah low bat guys. Mama. Okay, charging my phone. Cara memotivasi diri sendiri, aku sih emang orangnya lumayan goal oriented ya. Jadi aku tuh emang ambisinya gede. Abis itu kayak aku tuh kayak sekali aku konsisten itu aku konsisten gitu. Jadi emang ya aku sih motivasinya ya aku pengen achieve a lot of things gitu. Aku nggak pengen gagal gitu. Terus tamat SMP berarti pernah ikut kau-kaunya sana juga ya? Enggak, jadi aku tuh enggak ikut kau-kau karena kau-kau itu bener-bener buat orang lokal di sana. Jadi kita tuh ada ujian kelulusannya sendiri gitu, which is ya ngebahasin kayak 3 tahun kita belajar, ya sama aja kayak kau-kau cuma versinya kita. Karena kau-kau itu cuma boleh buat orang asli sana, dan kita kan international student. Atau nggak mungkin kamu bisa kalau misalnya kamu tuh ikut bener-bener sekolah sama orang-orang Chinese di sana, mungkin itu bisa. Tapi kalau misalnya aku tuh nggak bisa karena divisinya aku itu tuh kayak bagian aku kan bagian anak luar semua. Kau itu ujian negaranya China. Jurusan kuliah aku environmental science ya guys. Living cost itu tadi aku udah kepikiran buat kerja di luar negeri juga nggak sih? Rencananya aku sih sebenarnya aku pengen habis lulus kuliah pengennya sih langsung balik ke Indo ya, kayak aku pengen give back to Indonesia, kayak semua ilmu yang aku dapat itu aku pengen ya taruhnya di Indo gitu loh. Tapi mungkin buat pengalaman aku bisa kerja kayak 1-2 tahun itu aku masih nggak tahu sih, tapi sebenarnya pengennya sih langsung balik Indo. Bagaimana sih orang-orang di sana ramah banget ya? Juga nggak tahu, tapi asal mereka udah tahu kalian itu orang luar, mereka tuh jadi ramah banget gitu loh. Hi, thank you. You know, I didn't know I've reached Philippines FYP. La, kenapa? Wait, my friend suddenly texted me. Tunggu sekalian dulu. Aku mulai kuliah di China September ini.
Aku sekarang di Indo. Oh yes, I did. I noticed. Thank you so much, mahal kita. Aku di Indo sekarang karena aku sejak itu ada. Iya, aku keturunan Chinese. Just wanna say thanks for spread positive vibes and how to good for everything. Thank you so much. Dan aku udah nggak di Bali. Bentar ya. Oke, aku keturunan Chinese sama ya, aku keturunan Chinese asli sih kayaknya. Bentar ya. MTK di sana gimana, Ci? Aduh, MTK. Matematika. Beneran aku tuh belajar mat di China, aduh, kayak bayangin aja kamu udah susah hafalin rumus gitu-gitu, terus kamu mesti belajar pakai bahasa Mandarin, ya good luck. Aku aja pusing juga loh soalnya. Di China ada beasiswa, iya ada banyak banget beasiswa. Jadi asal kalian tahu infonya dan kalian kayak stay updated, misalnya kayak kalau misal KJRI, kalau misal kedutaan, kayak pasti mereka tuh banyak update. Jadi kalian sering-sering aja sama kayak misalnya di sini kan banyak kayak China Link gitu-gitu ya, kalian sering tanya-tanya, dan governmentnya sendiri aja tuh ada. Kayak kalau China udah buka border langsung ke sana kah, Ci? Itu aku masih nggak tahu ya, karena jujur aku sejak di Indo kayak ya aku nyadar kayak banyak hal yang kayak aku pengen lakuin gitu di Indo, kayak yang aku pengen lakuin tuh di Indo, nggak di China. Jadi mungkin kalau misalnya bisa ada pilihan online, aku pilih online, tapi kalau misalnya nggak ada ya gas aja sih langsung ke sana. Soalnya asal udah dibuka kan, tapi aku nggak mau memaksakan diri aku ke sana. Tapi kalau misalnya aku udah dikasih ke sana ya aku pengen ke sana sih, soalnya ya belajar di sana kan pasti beda lah, kayak sekeliling kamu juga Mandarin gitu, dan kamu di lingkungan belajar, jadi kamu pasti lebih meningkat gitu. Pas belajar intens sehari belajar berapa jam? Misalnya kayak Senin aku 2,5 jam les kan, abis itu aku belajar lagi di rumah mungkin 2 sampai 3 jam. Abis itu Selasanya aku belajar juga kayak biasa, abis makan siang sampai sore aku belajar gitu. Enggak, aku lagi nggak masuk angin sih, emang aku banyak angin aja gitu. Ada restoran Indo nggak di sana? Ada. Kayak ada sih di Guangzhou aja tuh ada 2 atau 3 restoran gitu. Ada restoran Manado, ada restoran banyak. Kenapa bisa suka belajar dan betah belajar lama? Tips buat belajar yang males belajar. Kenapa bisa suka belajar? Aku sebagai orang emang aku tuh penasaran gitu loh, jadi aku lumayan kayak interested in many things, dan aku tuh pengen tahu. Jadi aku sebenarnya orangnya lumayan suka belajar gitu, kayak belajar hal baru aku tuh suka gitu. Dan aku sebenarnya juga nggak betah belajar lama-lama, karena aku sering banget capek belajar guys, meski sesuka-suka aku belajar. Dan tipsnya sih, aku tuh kalau misalnya belajar, aku nggak tahu ya, nggak semua orang kayak aku, tapi aku kalau belajar tuh sambil putar lagu EDM biasanya, atau nggak lagu-lagu yang berisik gitu. Itu lebih ngebantuin aku buat konsentrasi daripada kalau aku hening gitu. Aku ngerasa kayak apa nih, kenapa nggak ada apa-apa, kayak aku jadi malah nggak bisa konsen, kayak jadinya kayak banyak pikiran gitu. Itu sih tips aku. Dan ya aku biasa belajar tuh kayak bener-bener pas kayak lagi ada tenaga gitu loh, jangan kayak pas lagi kayak gak mood atau kayak lagi lemas gitu-gitu.
Ya aku suka Lenny lumayan. Skip. Bentar. Tadi aku ada pertanyaan. Oh nih. Jadi kalau udah HSK 3 terus tahun ini HSK 4 kira-kira bisa gak? Bisa kok, karena aku tuh beneran, aku tuh HSK 1, 2, 3 aku gak pernah tes, aku langsung HSK 4 gitu. Jadi apalagi kalau misal kamu HSK 3, kamu pasti udah ada base-nya kan, kamu udah ada kayak lumayan ada fondasi gitu. Sebenarnya aku waktu itu tuh gak ada fondasi, jadi pasti bisa, percayalah. Dan aku saranin lebih cepat lebih baik, karena katanya bakal ada bakal ada pergantian HSK, katanya mau sampai HSK 9 gitu-gitu. Jadi teman-teman aku semua tuh langsung kayak tes HSK 5 buat jaga-jaga takutnya diganti sistemnya gitu. Dan jangan ragu-ragu, kayak percaya, kayak astaga lagu ini, kayak kamu tuh jangan ragu loh, kayak harus percaya juga sama kamu tuh bisa gitu. Kalau misalnya diri kamu sendiri gak percaya sama kamu, gimana cara orang lain kayak bisa percaya kalau kamu bisa lewat gitu. Jadi put a little faith in yourself, dan kamu kan juga tahu kamu kayak udah usaha kan, kayak kamu udah belajar yang keras, ya percayalah kalau misalnya usaha itu tuh gak sia-sia gitu. Pan ball yang wah. Oke. Cari halal food di China susah nggak? Enggak susah sama sekali, karena di sana itu ada restoran halalnya. Jadi di China itu juga ada yang satu provinsi itu tuh agamanya Muslim. Jadi mereka tuh di mana-mana di China itu pasti ada restoran itu, dan itu halal. Life advice, please. I advise you guys to never give up and be grateful. And no matter where you are in life, just know that you being here is already an amazing thing. And just remember to be grateful. Being grateful is very important, because once you're grateful for the little things, life becomes easier. Like, stop being pessimistic or look down on yourself, because know your worth, guys. 我跟我女朋友说，我知道，我只是猜而已。你在说什么？Makanan favorit di China banyak banget. Aku suka banget sama malatang, malasiangko, terus ya segala jenis ya yang pedes-pedes itu enak. Terus mereka ada tsusaimian, itu juga enak. Abis itu ada makanan kantinnya aja enak loh, kayak makanan warteg gitu. Ya semuanya enak. Aku suka sih makanan China. Kalau misalnya buat bayar uang sekolahnya, jadi uang sekolahnya sekolah aku itu setahun 12 juta. Setahun 12 juta, udah gak ada SPP kayak per bulan gitu, udah gak ada. Paling sama dorm itu total kayak dormnya tuh kayak 8, asuransi 800.000, dormnya kayaknya 1,6 juta deh. Abis itu tiap bulan ada bayar listrik, tapi kamu tuh bisa kalau misalnya kamu pintar, kayak nilai kamu bagus, kamu sering ikut lomba gitu-gitu, kamu bisa dapat beasiswa. Kayak aku tahun lalu, ya puji Tuhan juga, aku dapat beasiswanya full, kayak dibalikin duit aku 12 juta itu dibalikin full. Jadi ya itu lumayan, aku bersyukur juga sih sama Tuhan. Emang justru di China tuh gak mahal guys, kayak kata ya, kalau misalnya sekolah negerinya sih gak mahal ya. Kalau misalnya uninya ya oke lah, masih reasonable.
Guru aku malah suruh HSK 3 dulu Ci, padahal aku pengen langsung HSK 4. Gak apa-apa, karena kalau misalnya kamu banyak waktu nggak semepet aku, lebih bagus HSK 3 dulu karena itu ngelatih fondasi kamu. Jadi fondasi kamu buat basic-basicnya tuh udah bagus gitu.